CorelDRAW adalah sebuah program komputer editor grafik vektor yang berfungsi untuk mengolah gambar dan banyak digunakan pada bidang publikasi, percetakan, dan bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. CorelDRAW menawarkan beragam keunggulan kepada penggunanya sebagai program yang banyak digunakan untuk proses visualisasi. Dan CorelDRAW dapat menghasilkan gambar dengan kualitas baik dan tidak kalah dengan bitmap meskipun berbasis vektor. Nah, berikut ini adalah beberapa fungsi dan kegunaan dari CorelDRAW. 1. Membuat desain logo. 2. Membuat desain brosur, poster, dan undangan. 3. Membuat desain sampul buku. 4. Membuat ilustrasi. 5. Membuat kartun. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, mari kita mempelajari alat-alat atau tools yang ada pada aplikasi CorelDRAW tersebut. Yang pertama, Pick Tool, berfungsi untuk menseleksi dan mengatur ukuran objek. Jika dilakukan klik 2 kali, maka dapat berfungsi untuk memutar atau memiringkan objek. 2. Freehand Pick Tool, berfungsi untuk seleksi secara bebas. 3. Free Transform Tool, berfungsi untuk merubah bentuk objek. Masuk bagian Shape Tool, adapun fungsinya yaitu berfungsi untuk mengedit objek kurva atau garis. Smooth Tool, berfungsi untuk memperlembut objek kurva. Smear Tool, berfungsi untuk menarik kurva menjadi tertarik keluar atau ke dalam maupun ke atas atau ke bawah, ke kanan atau ke samping, dengan terbentuknya seperti teluk atau tanjung. Twirl Tool, berfungsi untuk membentuk objek seperti pusaran air dengan bentuk putaran-putaran. Attract Tool, berfungsi mengubah garis luar outline menuju arah pointer menjadi seperti magnet. Repel Tool, berfungsi seperti Attract Tool, tapi Repel Tool dengan arah yang sebaliknya. Smooth Tool, berfungsi untuk membuat garis menjadi halus. Roughen Brush Tool, berfungsi untuk membuat garis menjadi kasar. Crop, berfungsi untuk memotong objek yang ingin digunakan dan membuang objek yang tidak diinginkan. Knife, berfungsi untuk memotong sebuah objek. Virtual Segment Delete, berfungsi untuk memotong bagian suatu objek yang terpotong oleh objek lain. Erase, berfungsi untuk menghapus bagian dari objek yang tidak diinginkan. Zoom Tool, berfungsi untuk memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja CorelDRAW. Pen, berfungsi untuk menyeret atau memegang tampilan lembar kerja CorelDRAW. Freehand, berfungsi untuk membuat objek kurva atau objek garis lurus. Two Point Line, berfungsi untuk membuat garis lurus dengan mendrag mouse. Bezier, berfungsi membuat kurva dengan langsung membentuk satu segmen. Pen, berfungsi untuk membuat kurva dengan segmen di tiap tampilan gambar. B-Spline, berfungsi membuat garis lengkung sekaligus menentukan titik kontrolnya. Polyline, berfungsi untuk membuat objek dengan pola tertentu. 3-point curve, berfungsi membentuk kurva dan kita bisa menentukan lengkungan titik pusatnya hanya dengan menggeser titik awal ke titik akhir. Artistic Media, berfungsi untuk membuat brush atau membuat garis kaligrafi. Terdapat 4 mode artistic media, yaitu brush, sprayer, kaligrafi, dan pressure. Rectangle Tool, berfungsi untuk membuat sebuah segi 4. 3-point rectangle, berfungsi untuk membuat sebuah segi 4 dengan sudut yang lebih fleksibel. Ellipse Tool, berfungsi untuk membuat sebuah lingkaran. 3-point ellipse tool, berfungsi untuk membuat lingkaran dengan penentuan 3 titik. Polygon, berfungsi untuk membuat gambar poligon. Star, berfungsi untuk membuat gambar bintang. Spiral, berfungsi untuk membuat gambar spiral seperti baygon. Common Shape, berfungsi untuk membuat bermacam bentuk dengan banyak pilihan. Graph Paper, berfungsi untuk membuat seperti gambar kolom. Text, berfungsi untuk membuat tulisan. Tabel, berfungsi untuk membuat tabel. Drop Shadow, berfungsi untuk membuat bayangan pada suatu objek. Contour, berfungsi untuk membuat kontur. Blend, berfungsi untuk meleburkan dua objek. Distort, berfungsi untuk membuat distorsi. Envelope, berfungsi untuk membuat lengkungan pada objek dengan mendragnya. Extrude, berfungsi untuk memberi kedalaman pada objek.
Terima kasih telah menonton tutorial 1 pengenalan alat-alat atau tools di dalam aplikasi CorelDRAW. Nantikan terus video tutorial 2, 3, dan seterusnya di akun YouTube kami Lab Audiovisual dan Radio FPUHO. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe.